Baik, selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan struktur seleksi atau struktur kondisional ya, menggunakan if else. Nah, oleh karena itu di sini mungkin kita akan coba bahas dulu ya, bahwa secara umum adik-adik kalau mau menseleksi sintaksis ya, menseleksi statement di dalam Python itu bisa menggunakan if gitu ya, terus tanpa pasangan, terus bisa juga pakai if lalu ada pasangannya else gitu ya. Terus juga bisa juga yang kalau percabangannya lebih daripada satu bisa kita gunakan if, terus else if gitu ya, else if, terus ya sebutuhnya. Kalau butuh 3 ya berarti bisa ditambahkan gitu ya, atau percabangannya ada 4, dan yang terakhir biasanya tetap diikuti oleh else gini. Nah, pada kesempatan ini mungkin boleh juga kita coba beberapa yang ini gitu ya. Terus juga ada yang namanya nested nested eh, conditional. Jadi nested itu artinya di dalam if ada if lagi gitu ya, kan dimungkinkan. Jadi hierarkikal. Misalkan contoh if sesuatu gitu ya, terus ada lagi di bawahnya tuh ya struktur if lagi gitu ya. Terus mungkin di sini lagi ada lagi struktur if lagi. Nah, yang seperti ini nih disebut sebagai nested if ya. Jadi bersarang. Nanti kita coba aja dulu deh satu-satu ya. Oke, mungkin kita sedikit review. Saya buka dulu yang baru. Ini kan materinya ya. Kita simpan sebagai kita adalah tag A ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak, betul. Oke. Berarti kita misalkan if 01.py. Ya, misalkan kita langsung aja contoh ya. Adik-adik diminta misalkan ya, buatlah sebuah program yang bisa menentukan nilai maksimum dari dua buah bilangan. Jadi nerima dua angka terus menentukan mana yang maksimum. Mana yang maksimum gitu. Ya tentunya itu mudah ya, kita buat ada A, ada B misalkan untuk menyimpan variabel atau variabel yang menyimpan nilai gitu ya, nilai yang akan diinputkan. Di sini kita tuliskan saja ya input kan seperti itu. Misalkan di sini ya, saya masukkan dua nilai gitu ya, dua nilai seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus split kan gitu ya supaya nanti bisa masuk ke A dan B. Default saja berarti ini splitnya adalah menggunakan spasi nanti pas diinputkan. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau kita ingin mengoperasikannya dalam bentuk angka, ya jangan lupa kita casting dulu. Misalkan kita A, integer, A, atau supaya lebih bebas ya, misalkan plot A gitu, terus B, misalkan kita plot B seperti ini. Nah, untuk kemudian, ya gimana? Kalau kita diminta menentukan yang maksimum, gimana? Kan bisa saja maksimum itu ada di A, bisa juga ada di B, betul nggak? Halo? Ada yang tahu? Ada yang tahu cara idenya gimana? Kira-kira? Apakah suara saya terdengar, Dek? Terdengar, Pak. Oke, ya, sok dijawab. Ada diminta menentukan nilai maksimumnya adalah ini, gitu. Misalkan masukannya 7 sama 5, A-nya 7, B-nya 5. Oh, masukan keluarnya nanti adalah nilai maksimumnya adalah 7, gitu. Nilai maksimumnya adalah 7. Gimana kira-kira jawabannya? Kalau mencari nilai maksimum di antara dua bilangan. Halo? If A lebih besar daripada B. Oke, if A lebih besar daripada B, berarti tidak ada keraguan lagi bahwa yang jadi maksimumnya adalah A. Betul nggak? Kan kita tuliskan saja maksimumnya sama dengan A. Tuh, begitu. Kalau selainnya, ya pasti kalau cuma dua kandidatnya, maksimumnya pasti adalah B. Betul nggak? Iya, Pak. Maksimumnya adalah B. Sehingga nanti di ujung cukuplah kita langsung mencetaknya di sini. Ya print, ya nilai maksimumnya gitu ya. Nilai maksimumnya. Tadi kita simpan di mana maksimumnya? Di A, Pak. S. Enggak dong. Kan bisa aja dapat dari B.
Ya, betul. Di variabel max. Betul ya? Saya ulangi ya. Jadi, maksimum itu bisa ada di A, bisa ada di B. Ya, tergantung user yang menginput, kan? Bisa yang di depan, bisa yang di belakang. Nah, terus kita casting dulu jadi angka desimal, ya, plotting number. Terus, ya kita pilih. Ya, kalau seandainya A lebih besar daripada B ini true, maka udah kita cantumkan bahwa maksimumnya adalah A. Nah, maka daripada itu ya udah yang menang adalah A. A jadi maksimum. A kita nyatakan sebagai maksimum. Gitu. Udah. Pasti dari ini kalau ini kejadian langsung ke baris 9, ini tidak akan terjadi. Nah, tadi kondisinya adalah maksimumnya diisikan A. Jadi kalau kita print nilai maksimumnya apa? Ya kita tuliskan max gitu ya. Maka yang kecetak adalah nilai yang A pasti. Sebaliknya kalau ternyata A-nya itu tidak lebih besar daripada B, ya berarti kan bisa jadi A-nya sama dengan atau lebih kecil daripada B. Tapi yang jelas kalau kondisinya seperti itu, yang layak menjadi maksimum adalah B. Ya. Jadi kalau saya kasih contoh misalkan di sini. Pada kasus 7 atau 7,10 gitu kan, spasi ya, ini spasi, maka A-nya adalah 7, B-nya adalah 10. A-nya adalah 7, B-nya adalah 10. Selanjutnya adalah, apakah A lebih besar daripada B? Ya kalau A-nya 7, B-nya 10, ya ini pasti false. Ini pasti false. Pasti false. Karena ini false, maka langsung ke else. Langsung ke sini. Ya, gitu ya. Langsung ke sini. Gitu. Sehingga yang dilakukan adalah ini dilakukan. Ini dilakukan. Jadi kalau saya tanya maksimumnya siapa? Maksimumnya berapa? 10, Pak. 10. 10 itu dapatnya dari mana? Karena tidak memenuhi Ya, B. dapatnya dari B gitu ya. Dapatnya dari B. Ini dilakukan. Maka pas dicetak ya nilai maksimumnya adalah B. Ya, bukan B ya. Maksimumnya si max yaitu si 10. Boleh kita jalankan. Ya, masukkan dua nilai. Oke, 7 spasi 10. Nih, nah gitu. Jadi dapat. Nah, tentunya pada kasus di sini juga kalau ini kita balik ya 10 7, maka ini akan berkebalikan juga nih. 10 7. Tapi kalau kondisinya begini berarti baris 5 ini jadi true. Jadi true. Paham ya? Karena ini true, yang kejadian yang ini. Yang kejadian yang ini. Nah, yang ini. Yang ini nggak dikerjakan sama sekali. Bahkan nggak ditelusuri ke sini. Tapi yang kejadian ini. Max-nya dapat dari A. Yang kebetulan saat itu A-nya 10. Udah deh. Langsung ke baris 9. Ke baris 10 nilai maksimumnya adalah max. Max-nya adalah dari A, yaitu 10. Sehingga ketika ini kita tukar pun nggak akan kebalik. Kalau tadi kan 7 10, terus 7 10 dapat ya. Yang tadi nih, 7 10. Kan dapat tuh 10. Kalau sekarang saya jalankan kembali tapi ditukar ya. Jadi 10 7, program nggak akan terkecoh, tetap berhasil menemukan yang terbesar, yaitu yang 10. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Ngerti ya? Ngerti ya? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita tambahkan lagi tingkat kesulitannya ya. Bagaimana kalau adik-adik diminta ya mencari nilai yang terbesar juga, tapi angkanya ada 3. Kalau tadi kan angkanya cuma 2 ya. Kalau enggak ya kita cek A, kalau enggak A ternyata enggak lebih kecil daripada enggak lebih besar daripada B, maka maka langsung yang B gitu ya. Bentar. If 02. Nah, gitu ya. Nih. Gimana? Saya pengen ada 3. Cok, siapa yang bisa jawab? If, Pak. Kita dulu, jangan ke situ dulu. Bikin 3 variabel. Bikin 3 variabel ya, bikin 3 variabel dulu ya. A, B, C. Ya, misalkan gini aja. Terus gimana? Input. Input. Terus misalkan di sini Masukkan nilai. masukkan 3 nilai gitu ya. Iya, Pak. Misalkan kita udah ngeh deh ya.
Nah, sekarang tapi saya pengennya pakai koma pemisahnya. Jadi gimana nih? Tuh, gitu ya. Oke? Iya. Oke, Pak. Saya jawab nih ya. Nah, di sini berarti langsung aja kita bikin A sama dengan integer aja deh. Integer A. B variatif ya. Nah, saya copy aja supaya cepat. Ini B, ini yang C. Dok, sekarang baru nih. Gimana logikanya? If A lebih besar If daripada A B. lebih besar dari B. Oke, bisa. If A lebih besar daripada B, mantap. Maka, Max A. Print max A. oh, print max A. Jangan di print dulu. Max Kan A. Apa ya? belum. Max A ya. Ya, oke. Max. Kandidat maksimumnya kalau A dibandingin A sama B ternyata A-nya lebih gede, berarti A-nya menang gitu A ya. yang menang ya. A-nya menang. B-nya udah pasti kalah, betul ya? Ya, Pak. Mm. Tapi kan belum tentu kejadiannya begini ya. Bisa aja ternyata, jadi mungkin ini tekniknya bisa juga nih kita bandingin dulu A sama B ya. C-nya diabaikan dulu. Oke, berarti ada juga kemungkinan kondisi justru sebaliknya. A-nya justru lebih kecil atau sama dengan B, betul? Iya, Pak. Nah, kalau begitu ya kasusnya kayak tadi kan. Maksimumnya yang B. lebih layak adalah B, betul nggak? Ya. Iya. Nah, berarti ini kan sebenarnya kita sedang memperbandingkan nilai A sama B. Kandidat A dengan kandidat B. Iya. Pemenangnya kita simpan di max, betul? Betul. Betul. Tapi kita ingat bahwa kandidat kita sekarang ada 3. Bukan hanya A dan B, tapi ada siapa? C. Nah, ada C. Maka daripada itu, gimana lagi dong lanjutannya? Make elif, Pak, yang di line 8. Oh, di sini elif. Kalau elif nanti itu ya, nanti kita alurnya kan sebenarnya kita udah mau beres nih. Udah mau beres, sekarang tinggal ngebandingin pemenang sama si C, betul nggak? Iya. Coba Iya. nih, ini kan kita tadi kan kita awal tuh di sini tuh kita masih benar-benar gelap nih di baris 5. Siapa ya yang jadi maksimumnya? Oh, bisa aja A, bisa aja B, bisa aja C kan? Oke deh, kita pilih dulu. Bandingin A sama B. Akhirnya kalau udah di baris 10, kita udah agak terang nih. Udah agak terang, maksudnya gimana? A sama B udah terpecahkan mana yang maksimum gitu. Mana yang pemenang antara A dan B gitu, paham ya? Berarti kan kita lanjutin aja nih. Ya kan algoritma itu bagusnya adalah semakin mendekati ke solusi. Nah, sehingga harusnya di sini kan kita udah tahu nih pemenang antara A dan B itu dicatatnya di mana? Di max gitu ya. Nggak peduli dari A atau dari B. Berarti sekarang tinggal kita bandingin aja tuh si max itu sama si C. Kebayang nggak? Iya. Nah, jadi tinggal gimana sok? Max. Lanjutin. If max If, lebih besar. oke, betul. If, Max. nah, lebih max besar misalkan dari C. lebih besar daripada C, maka maksimumnya dia itu sendiri ya? Iya. Oh, kalau begitu mah istilahnya tidak menghasilkan perubahan apapun, betul nggak? Udah benar maksimum. Udah benar. Iya. Mungkin yang lebih Max C. krusial kalau C-nya ternyata Lebih yang lebih besar besar. daripada max. Paham nggak? Iya. Iya. Iya, Pak. Kalau C-nya lebih besar daripada max, oh kayaknya kalau begini max-nya harus diupdate. Pemenang antara A dan B itu tergugurkan oleh C gitu. Paham nggak? Iya. Dan Iya. rasanya cukup begini saja. Kenapa? Karena kalau kondisi yang sebaliknya, yaitu ketika ternyata max-nya udah lebih besar daripada C, berarti pemenang yang sebelumnya bisa mempertahankan predikatnya sebagai maksimum. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Enaknya kita kasih contoh deh ya. Misalkan ABC-nya kita kasih, ini urutan ABC ya, misalkan 3, 1, sama 0. ABC-nya nih, 3, 1, sama 0. Atau 3, 1, sama 2 deh. Tuh. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Kalau kasusnya begini, ini saya A, B, C. Oke. Maka ketika dicek di sini, ini true or false? True. True, ya. True. Kasusnya true nih. A-nya gede daripada B. Oke, berarti pemenangnya adalah A dong. Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Max-nya dapat dari A, yaitu si 3. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Dari sini
langsung akan lompat ke baris 12. Benar nggak? Karena ingat, kalau if else yang dijalankan pasti cuma satu. Kalau nggak cuma if-nya doang, ya else-nya. Kebetulan ini if-nya true, maka langsung else-nya nggak dikerjain. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, selanjutnya nih, si Mark yang tadi dapat dari A, yang nilainya 3, akan dihadapkan kepada kandidat yang ketiga, kandidat C. Nah, tadi udah kita singgung. Sebenarnya yang menjadi signifikan, yang menjadi penting informasinya, ya sebenarnya yang tadi penting juga ya, tapi yang terjadi perubahan adalah ketika ternyata C-nya yang lebih besar daripada Max. Misalkan C-nya di sini 20 gitu. Wah, itu penting tuh. Sehingga nanti si 20 lawan 3 kan menang dia. Maka si maksimumnya yang tadinya 3 diupdate jadi 20. Gitu kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Tapi sebaliknya kalau C-nya cuma 2, ya nggak bisa ngalahin maksimum yang lama. Kalau nggak bisa ngalahin maksimum yang lama, maksimumnya tetap pemenang yang sebelumnya. Jadi nggak perlu ada perubahan apapun. Betul nggak? Betul, Pak. Gitu. Coba aja kita jalankan ya. Nah, kita save, kita jalankan. Masukkan 3 nilai. Oke. 3,1,2. Tadi pakai koma soalnya di atas. Nih, pakai koma ya. Harus diperhatikan juga itunya. Tep. Oh iya, enggak. Belum di print ya. Di print, Pak. Oke, printnya itu ada di pemenangnya adalah di Max. Betul kah? Betul, Pak. Betul. Ya, coba ya. Coba kita masukkan 3,1,2. Harusnya bisa memilah bahwa pemenangnya adalah 3. Tap. Tuh, 3. Oke, coba kalau kita permutasi ya. Jadi 2,3,1, apakah tetap ketemu angka 3-nya? Ya, tetap ketemu. Ya. Coba saya tanya, siapa yang bisa menjelaskan nih? Itu gimana sampai ketemu 3 begitu? Yuk, sebutkan nama. Siapa? Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Namanya siapa, Dek? Nur Ilham Febriansyah. Oke, Ilham. Lanjut. Yuk, gimana nih? Jadi awalnya itu kan di input dulu, Pak, data. Ada 2, 3 sama 1. Oke, berarti di sini ya. 2, 3, 1. Oke, lanjut, Ham. Nah, di line 8 dia itu false, Pak. Dia false. Kenapa false, Ham? Karena 2 itu Karena A-nya 2 ya. A-nya 2 ya. A-nya 2. B-nya? B-nya 3. Oke. Di line 10 dia true, Pak. Oke. Sebenarnya di line 10 dia nggak true ya, tapi dia itu lebih kepada karena di sini enggak true gitu tuh. Iya. Ini bawah. ya komplement gitu. Kalau true false itu kalau yang ada if atau else gitu ya. Ya. Kalau ini tuh istilahnya kayak komplement. Komplement itu artinya kebalikan gitu ya. Kebalikan. Atau pasangannya ya, pasangan. Oke, lanjut, Ham, mantap. Berarti ini enggak dong ya. Oke. Berarti maksnya dapat dari mana? Maksnya dapat dari itu kan 3 kan ditaruh ke 10, Pak, otomatis ke bawah kan, Pak, karena yang line 8-nya false. Ya, oke. Berarti maksimumnya adalah dapat dari B ya, betul, Ham? Iya, dapat dari B. Berapa angkanya, Ham? 3. 3, mantap. Lanjut. Nah, karena B-nya 3, terakhir maksimum berapa? 3, Pak. 3 ya. Dapat dari mana? Dapat dari itu inputan yang B itu 3, Pak. Oke, dari B ya. Iya. Yang dikerjain kan aksi yang ini ya? Iya. Oke, mantap. Lanjut. Baris ke-12, baris ke-13 dibandingin. Karena C dibandingin sama B itu kalah, Pak. C-nya berapa emang? C-nya 1. Jadi yang B yang turun. Sebenarnya dibandinginnya udah sama nilai maksimal. Ya, sama maksimum. Karena kita tuh udah menyimpan pemenang ya. Pemenang ini terserah sih mau dari A boleh, dari B boleh. Untuk kasus Ilham barusan dari B gitu ya, Ham ya? Iya, salah. Oke, enggak salah, santai. Yuk, lanjut. Ya, karena nilai maksimumnya 3 lebih besar daripada si C, jadinya yang turun yang nilai maksimum nomor 3 itu, Pak. Jadi ini nggak dikerjain ya? Nggak dikerjain. Tapi langsung yang terakhir yang dapat dari B cetak. Oke, mantap Ilham. Tulis namanya dan NIM-nya di grup WA chat kita ya. Oke, makasih Ilham. Sampai di situ paham adik-adik semua? Paham, Pak. Paham. Nah, ini tetap
masih bahasan yang ini ya, mungkin bahasannya masih yang ini, ya kan? Karena percabangannya sebenarnya kita masih kasusnya 2 gitu ya, kasusnya 2 gitu ya. Karena kan di sini juga kita sebenarnya nggak ada yang cabangnya 3 ya, benar nggak? Karena kita bandingin 2, terus kita bandingkan lagi di bawah, ya bahkan ini cuma 1 aksisnya. Jadi ini kombinasi antara bagian yang ini nih, sama bagian yang ini. Kebayang nggak dari semua? Halo? Iya, Pak. Nah, coba kita akan bahas gimana kalau yang bentuknya kayak begini nih, yang percabangan 3. Cok, ada ide nggak kira-kira? Ada nggak yang memilih dari 3 opsi gitu? Kasus apa kira-kira? Nggak ada ide? Masih pagi? Oke. Ya udah, misalkan ya, nih. Ya yang sederhana aja lah, ya, yang sederhana aja. Kayak gitu lagi juga bisa, Pak. Apa-apa? Ya, yang memilih yang terbesar dari 3 angka pakai elif kan juga bisa, Pak. Oh, memilih 3 angka dari... Oke, boleh. Gimana idenya? Coba diceritakan dulu. Idenya gimana? Kalau saya ya, sama seperti itu, Pak. Ini kan pakai if, elif juga. Gimana? Cok. Contohnya Ya gini, udah. Yuk. saya Misalkan di-chat. ada ABC juga deh. Gitu. Apa kamu mau share screen? Enggak, Pak. Oh ya, Di-chat oke. aja, Pak. Oh, di chat. Oke, siap. Saya cek dulu di chatnya ya. Oh, ini L-if J Iya, lebih besar kayak gitu. N. Oh, gitu. Oh, iya. Oh, jadi kalau ini, oke, kita lihat ya. Atau saya copy aja nih ya. Saya copy. Ya, saya buat baru. Wah, begini ternyata ya. Oke, simpan sebagai, misalkan ini adalah tag A, kita akan bahas misalkan if 02 versi 2.py. Oke. Nah, ingat ya, di Python itu memang ininya sangat diperhatikan indentation-nya. Jadi kalau kita punya kasusnya kayak begini, oke. Saya copy aja ininya. Ini input aja. Terus, IJ, berarti ini inputnya IJK ya? Iya, Pak. Oke, kita cocokkan saja. Ada I, ada J, ada K. Oke. Nah, ini kita ubah juga I, J, dan K. Oke, mantap. Kalau di sini, berarti langsung kemungkinan pertama itu adalah kalau I-nya pemenang. Betul ya? I pemenang itu syaratnya dia harus lebih besar daripada J dan juga harus lebih besar daripada K. Betul, begitu? Iya, Pak. Oke, siap. Bisa juga, betul. Terus kemungkinan kedua adalah kalau pemenangnya adalah J. Kalau J pemenang, syaratnya itu adalah apa? J lebih besar Iya, dari I. J lebih besar daripada I dan sekaligus juga J-nya lebih besar daripada K. Betul begitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya nih. Tapi sebenarnya ini mungkin ini benar nih, ya benar. Yang ketiga adalah ya kalau K-nya pemenang, K lebih besar daripada I dan K lebih besar daripada J. Nah, ini kalau saya jalankan, kita running dulu ya, kita jalankan, tuh ya, perhatikan indentation-nya, ya. Masukkan 3 nilai, misalkan saja 10, 23, 11. 23 harusnya menangnya, tuh gitu ya. Nah, 23 adalah bilangan terbesar. Oke, mantap. Siapa namanya nih, Mas? Iksan, Pak. Oh, Iksan. Iksan, makasih udah memberikan contoh kasus untuk yang else if, sekaligus juga memberikan contoh algoritma yang lain. Nah, ini kan algoritmanya agak beda ya sama yang tadi. Kalau tadi kan bertahap. Kalau ini langsung blok gitu ya. Oke. Tapi mungkin ini ada masukan juga nih. Ini udah bagus, keren. Benar. Tapi boleh juga nih. Kalau ini sebenarnya kan tidak perlu kita cek lagi ya. Kalau I udah tidak kandidat dan J sudah tidak kandidat, jadi sebenarnya betul. Pasti kemungkinannya yang ketiga, betul nggak, San? Iya. Benar nggak? Gitu. Benar, Pak. Nah, sebenarnya apa bedanya dengan yang tadi Ihsan ajukan? Ya, sedikit kita lebih hemat
untuk memperbandingkannya itu gitu ya, sedikit lebih hemat. Kalau di sini kan kita ngebandingin berapa kali ya, 1, 2 merangkaikan dengan ini, 3, 4, 5 merangkaikan dengan ini, 6 gitu, sama tadi juga 7, 8 merangkaikannya 9. Jadi ada 9 aksi perbandingan yang mungkin. Itu ketika kasus K-nya yang pemenang, betul? Betul. Mm-mm. Kalau begini kan jadinya waktu K itu lebih hemat memperbandingkannya. Bahkan kalau di sini juga diperbandingkan, kalau yang ini ngebandingkannya justru lebih, ini juga cuma 2 maksimum ngebandinginnya, betul nggak? Tapi apakah yang mana yang benar mana yang salah? Dua-duanya benar. Makasih San, mantap ya. Iya, Pak. Sip. Gimana yang lain? Apakah tertangkap idenya Isan? Ya, Pak. Jelas, Pak. Bisa, Pak. Mantap ya. Oke, sip. Berarti kita udah tahu yang ini ya, contoh yang ini, betul ya? Halo? Iya, Pak. Ya, ini Iya, udah Pak. ada cabangnya ada 3. Karena kalau angkanya ada 3, ya kemungkinannya itu ada tiga kemungkinan gitu ya. Oke, berarti kita sekarang lanjut ke yang nested, yang memang materi saat ini ya, materi. Jadi yang sebelumnya kan itu lebih kepada review ya. Sebelumnya adalah review. Nah, sekarang coba yang nested. Nested itu adalah ketika di dalam struktur if ada lagi struktur if yang lain gitu ya. Ada berapa banyak tingkatnya ya sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Oke, mungkin saya akan ngarang aja ya. Aksinya akan sedikit ngarang aja misalkan ya. Misalkan begini. Ya, misalkan begini nih. Misalkan adik-adik diminta gitu ya, diminta membuat sebuah aksi gitu ya, sebuah aksi atau sebentar gimana ya anaknya? Oke. Oke, ini aja deh. Misalkan kita ada program ya, ada program yang menggabungkan ini program untuk menghitung baik keliling atau luas ya, keliling atau luas di 2 buah bidang datar ya, di buah bidang datar. Bidang datarnya itu bisa aja misalkan persegi panjang lah gitu ya, persegi panjang sama segitiga gitu ya, persegi panjang sama segitiga. Jadi nanti user tuh diminta menginput dulu nih, tapi itu ini, oh ya nggak apa ya, minta menginput dulu bidang datar apa yang mau dia kaji. Terus habis itu dia milih, dia mau menghitung apa, keliling atau luas gitu ya, mungkin itu dulu deh ya. Oke, baik, kita langsung aja misalkan input, kita misalkan pilihan ya, pilihan atau saya singkat aja fill gitu ya. Ini adalah integer, misalkan input gitu ya, input kita kasih masukan di sini. Misalkan 1 untuk persegi panjang, persegi aja deh, persegi ya, selainnya ya, selainnya apa tadi, segitiga saya bilang ya, segitiga apa lupa ya. Lalu saya simpan dulu. Tag A nih misalkan adalah if 03.py. Oke. 1 untuk persegi ya, pilihan gitu ya, pilihan gitu ya. 1 untuk persegi, selainnya adalah segitiga lah. Oke, segitiga gitu. Ya. Jadi di sini nanti tentunya kita akan bikin gini. Kalau user pilihannya adalah sama dengan 1, maka ini kasusnya adalah si apa tuh? Persegi ya. Bisa kebayang nggak, Dek? Bisa, Pak. Selainnya ya berarti adalah apa? Else. Else
Tapi di kasusnya adalah segitiga. Segitiga. Itu saya kasih komen ya, itu nggak akan dieksekusi, tapi untuk menandai aja codingan kita. Tuh, segitiga. Nah, terus di sini ya, di sini nih, di pilihan-pilihan ini, kita akan melakukan aksi lagi gitu. User nanya ke user gitu ya. Misalkan kalau di sini kita milih nih, mau ngasih pilihan, ya, kita kasih input lagi aja. Misalkan pilihan 2 gitu ya, pilihan 2, kita minta user memasukkan lagi nih. Ya, memasukkan lagi, pilihan 1 untuk keliling, misalkan keliling, terus selainnya adalah misalkan selainnya ada luas. Nah, gitu ya, selainnya ada luas. Nah, tapi di sini kalau kita bicara persegi kan pastinya kita akan menerima sisi, betul ya? Halo, ada semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Kan sisinya kita minta masukkan aja. Masukkan nilai sisi gitu tuh. Sisi apaan? Sisi persegi gitu kan. Nah, boleh juga di sini kita kasih sambutan misalkan ya. Anda memilih bangun datar persegi. Boleh dikasih tahu gitu supaya usernya ngeh. Masukkan nilai sisinya. Masukkan nilai sisinya. Gitu tuh ya. Masukkan nilai sisinya. Nah, untuk itu pilihan kedua input pilihan 1 untuk keliling, selainnya luas. Oke. Nah, di sini kita lagi nih, ada lagi nih, if gitu tuh kan, ya kan? Kalau pilihan 2 si user itu ternyata sama dengan 1, maksudnya 1 di sini nih ya, angka 1 ini, maka dia pengen ngitung keliling kan? Berarti kita hitungkan hasil sama dengan apa? Keliling itu kan berarti 4 dikali sisi. Betul nggak? Nah, gitu ya. Kebayang ya? Iya, Pak. Kalau selainnya katanya berarti dia minta luas. Luas. Berarti hasil sama dengan Sisi apa? kali sisi. Sisi dikali sisi. Kebayangkah dari semua? Halo? Iya, Pak. Bayang, Pak. Sehingga di sini kita tuliskan print. Ya kan? Hasil. Hasilnya ya ternyata entah itu keliling ataupun luas ya, pokoknya hasil dari pilihan dia yaitu si hasil. Kebayang nggak kira-kira? Halo? Bayang, Pak. Nah, sebenarnya sampai dengan di sini juga udah ada struktur nested-nya. Mana? Ada if ini di dalam if yang atas. Kebayang nggak dari semua? Ya, Pak, kebayang. Inilah contoh nested if. Nah, tapi kita selesaikan dulu yang bawah. Misalkan yang segitiga ya. Kalau yang segitiga misalkan nggak ada pilihan luas keliling, nggak ada gitu ya. Misalkan nggak ada luas keliling, tapi dia pengen membuat rumus Pitagoras gitu misalkan. Halo, ada semua? Misalkan pokoknya segitiga mah pengen Pitagoras aja. Berarti ini boleh juga nih. Nah, kita tuliskan di sini ya. Kasih tab, jangan lupa tuh indentation-nya. Anda memilih bangun datar segitiga gitu ya. Segitiga. Nah, tapi di sini nggak milih lagi. Kan boleh aja alur ceritanya beda. Di sini mah kita pengen nentuin aja user masukin aja alas tingginya. Terus kita hitungin sisi miringnya, betul nggak? Iya, Pak. Kan terserah kita ya, kita ini programnya. Nah, berarti di sini kita harus, ini harusnya kita itu ya. Mohon maaf, salah nih. Harusnya kita input dong, ya nggak? Masukkan nilai sisinya gitu. Di itu aja, dipindahin. Ya, oke. Udah ini jangan lupa di input dulu ya, supaya nanti bisa masuk. Oke. Pilihan 2 juga kita di input, oke, dibandingin, sip. Nah, di sini langsung aja kita minta ini kan ya, tab, copy, ini mungkin langsung aja ya, alas sama tinggi. Bisa dipahami dari semua? Ya, bisa, Pak. Input, misalkan, masukkan nilai, gitu ya, gini ya, alas, koma, tinggi. Oh, berarti nanti pakai koma nih. Berarti di sini silahkan di splitnya, titik, split, kutip 2, koma. Nah, karena pengen pakai koma misalkan. Alas tinggi. Meskipun di splitnya sih di variabel A sama T. Jangan lupa diubah dulu ya. Plot jadi A. Tuh, untuk yang A tentunya. Terus yang T juga jangan lupa. Ini lihat indentation-nya ya.
Perhatikan indentation-nya. T. Jadi dari kiri tuh dia rata nih. Ini rata nih. Nih rata ya, rata. Tuh, rata. Nah, kalau ngitung Pitagoras miring ya. Miring apa hipotenusanya? Gimana rumusnya kemarin? Sekalian mengulangi ya mungkin. Ada tahu? Gimana ngitung sisi miring? Akar A kuadrat kuadrat tambah T tambah kuadrat. T kuadrat. ditambah B kuadrat. Oke. Berarti di sini AB-nya itu adalah A sama T ya? Iya. Berarti kan bisa nih kita makanya POW atau gini aja ya. A gitu ya. Tambah T. Betul Iya, begitu? Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini gitu. Sebenarnya bisa juga nih gini nih. Gitu tuh. Begitu ya? Benar nggak? A kuadrat tambah T kuadrat diakarin. Akar itu kan pangkat setengah bukan? Iya, Pak, Iya, betul. Pak. Ya, Betul. kita cobain ya. Kita Ya, print kenapa? sisi miringnya adalah gitu ya. Simir kan namanya kan? Ya nggak? Variabelnya. Iya, Betul. Pak. Betul. Betul, Pak. Ya, apapun akhirnya, maka di sini kita tuliskan print program selesai. Gitu. Ini mungkin boleh kita kasih pindah baris. Nah, sekali. Dah. Bisa dipahami ada di semua ini? Jadi kalau Bisa, ditanya, apakah ini ada nested if-nya? Ada nggak nested if-nya? Ada, Pak. Ada. Yang mana tuh? Yang atas. Yang atas, Di dalam yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini level satunya kan sebenarnya ini ya. Level Ya, itu. 1. Terus ternyata untuk yang if yang atas mah ada pilihan lagi nih, gitu. Ini level 2-nya ini nih. Nih. Maka ini lihat nih indentation-nya. Ini tuh dua tab nih. Si hasil, ngitung hasilnya 2 tab. Kebayang ya? Iya, Pak. Oh, ya, Pak. Nah, jadi kalau ini kita kecilin kan tep, nah, kan gitu. Kan ini tuh. Ini level 1 nih. Tuh, ini. Nah, ini juga nih. Nah, gitu tuh ya. Gitu. Nah, nih, tuh ya. Boleh kita coba jalankan. Katanya, yuk pilih satu untuk persegi, selainnya segitiga. Oke, saya pilih 1. Nah, dikasih tahu, oh Anda memilih bangun datar persegi karena kita milih 1 nih. Masukkan nilai sisinya. Oke, nilai sisinya karena mau ngitung luas kayak, mau ngitung keliling, tetap sisi mah penting. Misalkan 5 sisinya. Oke, pilihan 1 untuk keliling, selainnya luas. Oh ya, saya mau luas. Saya sembarang aja 5 atau 9 kan yang penting bukan 1. Oke, tetap hasilnya 25. Ya dong, ya. Luas itu kan 5 kali 5, betul? Ya, betul, Pak. Kalau yang keliling harusnya kan 5 kali 4 dapatnya 20, betul ya? Ya, Pak. Coba kita running kembali ya, kita jalankan lagi. Saya mau pilih yang selain 1, berarti ini segitiga. Anda memilih bangun datar segitiga. Masukkan nilai alas sama tingginya. Oke, alasnya 7. Jangan, yang gampang aja. 6 tambah 8. Harusnya kan miringnya 10. Ya, Iya, Pak. oke. Set, sisi miringnya 10. Bisa dipahami ke adik-adik semua? Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum? Halo? Ngerti ya? Ya, Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Oke. Baik ya. Kalau sudah mungkin itu contoh nested if ya. Jadi nested if itu artinya if yang bersarang. Nah, selanjutnya saya juga mungkin ingin memperkenalkan ke adik-adik itu ya terkait dengan pemanggilan library lain yang ada di Python yang mungkin bisa kita gunakan gitu ya. Kayak contoh tadi nih. Untuk nyari akar sebenarnya bisa ya, akar itu kan pangkat setengah, betul ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau pangkat kan kita pakai begini nih caranya ya, bintang-bintang tuh pangkat. Tapi sebenarnya ada fungsi khusus yang sudah disediakan tuh
di Python ini ya, di Python ini udah ada nih, baik untuk yang square root, ya, square itu akar, ya akar secara khusus, atau yang secara umum juga yang untuk hitung pangkat ya, pangkat. Kita coba simpan ya. Kita tag A, kita bikin namanya adalah lib01.py. Oke. Nah, di Python tuh bisa nih adik-adik kita menulis begini, print, misalkan kita mau 3/5, bisa nggak? Oh, bisa tuh, wow. 3/5. Tapi susah 3/5 mah ininya, ngecek ya. 4/3 deh. 4/3 itu kan berapa? 64 ya? 4. Ya. Bisa nggak nih? Oh bisa, ada. Karena udah ada fungsi pow. Pow itu power. Gitu. Paham ya? Power. Ya, Pak. Oke, jadi oh ya, dan ini kan lebih intuitif ya. Meskipun ada juga bisa, saya mah cukup Pak pakai yang tadi juga bisa nih. Begini, ya boleh aja sih. Hasilnya dapat nggak? Ya dapat juga kan? Ya nggak? Sama-sama, ya nggak? Iya, Pak. Ya nggak masalah. Tapi yang jelas adalah Dek akan bagus juga ya kalau tahu ada beberapa alternatif selain pakai sintaksis yang seperti ini. Ya, gini kan lebih jelas. Ini yang mantisanya, ini adalah pangkatnya. Oke. Nah, sebenarnya ada fungsi-fungsi yang bisa langsung digunakan ya di terkait dengan bilangan dengan fungsi aritmatik ini. Contohnya misalkan max juga ada ternyata Dek. Kalau tadi kita nyari mana yang maksimum, sebenarnya max juga ada. Misalkan kita 1, 5, 7, 12 gitu misalkan 0,8 gitu ya. Ini siapa sih maksimumnya? Tinggal gitu aja tuh. Tinggal nyari kita ya. Max 157 gitu. Kalau ini kita jalankan, ketemu nggak tuh si maksimumnya? Iya, Pak. Ya, ada gitu. Di Python tuh ada. Termasuk juga misalkan kalau mau nyari yang minimum, bisa juga cari minimum. Kan ini saya ganti deh. Nah, gitu ya. Maka kita jalankan nih, ketemu juga minimum. Pahamkah dari semua? Halo? Paham, Pak. Ada lagi mungkin yang lain tuh adalah kayak absolut gitu ya. Absolut juga bisa nih. Misalkan apa ya, ABS, oh ya tuh, pokoknya warnanya marun begitu tuh dia fungsi bisa dipakai. Misalkan nih -7 harusnya jadi berapa? 7 ya? Iya, 7. 7 tuh. Dapat ya ada di semua? Halo? Iya, Pak. Nah, fungsi-fungsi gini bisa dipanggil secara langsung. Nah, tapi ada juga fungsi matematik yang lebih lengkap lagi. Fungsi matematik yang lebih lengkap lagi. Kayak contoh misalkan akar. Oke, akar. Kalau kita ngitung berapa sih akar dari 7 gitu ya. Akar dari 7 itu berapa? Ya, jadi sebenarnya bisa ya. Ngitung akar tuh bisa pakai yang tadi caranya. 7 aja di akar, di pangkat setengah. Betul gitu ya? Halo? Iya, Pak. Kalau ini kita jalankan, ya 7 pangkat setengah kan ya sekitar 2 koma. Akar 7 kan 2 koma ya, betul nggak? Iya, Pak. Akar 7 2 koma. Ya karena kalau akar 9 baru 3, akar 8 juga 2 koma gitu ya. Akar 8. Nah, tapi cara yang lain ada nggak? Oh, bisa juga. Kalau pakai POW, siapa yang bisa jawab kalau pakai POW? 7,5 POW. Mantap. POW berarti 7,5. oke, 7,5 gitu. Ya, nah, kita jalankan. Jalankan. Tuh, sama aja hasilnya, benar nggak? Siapa tuh yang barusan yang jawab? Muhammad Fatur Rahman, Pak. Oh, Fatur Rahman. Tadi udah dicatat belum namanya? Belum, Pak. Oke, catat ya, Fatur ya. Makasih. Oke, Pak. Oke. Ya. Nah, tapi sebenarnya di Python juga ada nih, namanya square root ya, namanya square root. SQRT, square root begitu tuh. Cara manggilnya gimana? Langsung aja. Emang siapa yang mau diakarin? 7, ya udah square root 7 gitu tuh. Ya. Tapi ini kalau kita print ya. Dari warnanya kok nggak marun ya ini. Jangan-jangan ada yang kacau nih. Nah, kita jalankan, ya dia langsung dibilang square root itu nggak terdefinisikan gitu. Square root itu nggak terdefinisikan, nggak dikenali, jadi nggak bisa jalan. Nah, ternyata memang
square root ini adalah salah satu metode, ya, metode seperti fungsi yang melekat kepada sebuah kelas yang namanya modul math. Maka kita berkewajiban untuk mengimport terlebih dahulu, import math, gitu tuh. Ya, perhatikan nih. Import math, apa sih math ini? Ya, seperti library, ada codingan Python yang di dalam codingannya itu didetailkan berbagai fungsi-fungsi. Salah satu fungsinya adalah square root, gitu. Jadi kita import math. Setelah itu barulah kita panggil math titik square root, gitu tuh. Math titik square root. Jadi kalau ini saya jalankan, sekarang jadi bisa. Kebayang nggak dari semua? Oh iya Pak, ngerti, Pak. Jadi bisa tuh math titik square root. Loh, kok mau pakai square akar pakai math segala? Ya memang nggak mesti. Bisa juga. Ini kan baris 9, baris 10 itu juga ngitung akar semua, betul nggak? Tapi Pak. yang jelas ada deh semua ya. Kalau kita lihat di sini ya, misalkan di W3 School deh ya, math W3 School, kita cari ya. Oh, Python dong ya, Python. Nah ini ya. Jadi kalau kita mengimport math itu, nih dia bilang gini kan, di Python ada namanya built-in function yang bisa kita langsung pakai, tapi nggak mesti mengimport apapun. Contohnya min, max, sudah saya bahas tadi ya. Ada absolute juga, ada power juga, itu bisa langsung dipakai. Tapi ada secara lebih lengkap nih, modul library math nih. Untuk bisa menggunakannya, ada silahkan import math gitu. Nah, ketika kita mengimport math, maka semua fungsi yang ada di situ bisa digunakan. Nah, math-nya sendiri itu apa saja? Ini saya klik ya, math modul reference itu ada macam-macam nih, ada macam-macam nih, tuh ya, ada macam-macam nih, ada akos, ada asin, ada tan, macam-macam, ada banyak, gitu. Kan enak nih, ya nggak? Kalau udah begini, kalau udah kita nge-import math, berarti semua fungsi yang ini bisa kita pakai, ya, bisa kita pakai. Misalkan contoh nih, faktorial ya, faktorial, ya udah. Tinggal kita pakai aja, misalkan mau ngitung faktorial 3 berapa sih? Faktorial 3 kan 1 kali 2 kali 3 ya? Betul ya? 6 berarti ya? 6. Ya, berarti tinggal gini aja nih. Print ya. Math tuh. Fungsinya sebutin faktorial. Tuh. Faktorial 3. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 1 kali 2 kali 3. Jawabannya kita jalankan, dapatnya tuh 6. Kelihatan nggak? Iya Pak. Nah, jadi oh, bukan hanya faktorial, kan ada banyak tuh yang tadi. Ya pokoknya ada banyak bisa dipakai nih. Membulatkan ke bawah ada, ya kan? GCD itu adalah ini EPB, atau EPB. Faktor persekutuan terbesar. Iya ya. Jadi FPB. iya EPB, faktor persekutuan. Kalau itu kan greatest common divisor. GCD itu greatest common divisor. Jadi kalau kita mau cari dong EPB dari angka-angka berikut, ya udah tinggal gini, math titik GCD gitu tuh. GCD misalkan mau angka berapa ya? 12 sama 16 sama 24. Nah, apa GCD-nya? GCD itu berarti cari angka yang bisa ngebagi ketiganya, tapi angka terbesar yang bisa ngebagi ketiganya secara habis, betul nggak? Iya Pak. EPB. Ya, kalau 12 sama 16 dulu deh. 12 sama 16 dulu. Berapa tuh? 4 ya? 4 kan? Ya. Karena kan kalau 6 bisa ngebagi 12, tapi nggak bisa ngebagi 16. Betul nggak? Iya. Jadi ini 4 nih jawabannya harusnya nih. Harusnya jawabannya adalah 4. Coba kita lihat dulu. Tuh, 4. Ya nggak? Bisa dipahami ada di semua, halo? Bisa Pak. Jadi gitu. Kalau 3 juga bisa. Misalkan 18 tuh. Coba 18. Ya kan? Tapi kalau 18 kan jadi kecil ya nih. Wih, apa? Oh, GCD itu argumen. Oh iya, nggak bisa GCD nggak bisa apa namanya? Dimas kasih inputnya 3 atau lebih. Dia cuma bisa berapa? 2. Tapi kalau saya pengen ngebandingin 3, oh ya gampang, tinggal begini. Mat GCD, mat titik GCD, nested gitu. Kebayang nggak dari semua? Tuh, begitu. Itu pasti dapat. Iya dong. Pertama cari dulu EPB antara 12 sama 16. Habis itu si GCD-nya itu
cari lagi sama yang angka ketiga, bener nggak? Iya, Pak. Tuh, dapat 2. Iya dong, 2. Karena kalau 4 nggak bisa ngebagi 18 dong. 4 nggak bisa ngebagi 18 dong, ya nggak? Iya, Pak. Iya. 3 nggak bisa ngebagi 16. 3 nggak bisa ngebagi 16. Ya 2 yang bisa ngebagi ketiganya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Tuh GCD. Bahkan ada yang trigonometri ini, ada semua. Ya, gimana? Seneng nggak belajar trigonometri? Ya, itu bisa nih. Nah, ada nggak sinus coba Nah nih cos aja ya, kita panggil cos ya. Kita panggil cos. Hitung cos. Gimana ngitung cos ya? Nih coba ya. Print. Saya kasih pindah baris dulu deh supaya lebih jelas ya. Atau gini aja deh. Tuh, print ya. Kosong. Print. Ngitung cos. Mat. Tapi ingat ya, mat ya, dan harus udah nge-import mat dulu tuh. Mat panggil cos. Misalkan cos 30. Kalau ada hitung kan cos itu begitu ya. Setengah akar 3 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya. Betul, Pak. Susah. Mendingan cos 60 aja. Cos 60 kan setengah ya. Iya. Iya. Nah, gini. Kalau ini saya jalankan ya, kita harapan kita tuh dapatnya setengah. Karena kita udah tahu, loh, kok malah minus kan gitu. Nah, ini ada juga harus ingat. Ternyata fungsi cos, nanti ada baca aja lebih lanjut ya. Di sini baca, diklik nanti bisa dibaca. Fungsi cos di Python ini nilainya radian. Nilainya tuh radian. Jadi ini tuh 60 radian dianggapnya, bukan 60 derajat. Paham nggak? Oh iya, Pak. Lah, 60 radian itu apa? 1 radian itu pi. Ya. 1 radian itu adalah 1 radian itu bukan pi ya. Pi itu berapa sih? 3,14 ya? Iya. 3,14 itu setara dengan 180 derajat. Paham nggak? Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita mau bikin 60 derajat, kan gini, saya kasih catatan ya. Pi itu 3,14. Ya kan? Dan ini setara dengan 180 derajat. Gitu ya. Nah, terus kalau pengen 1 derajat itu berapa nilainya? 1 derajat? Ya kalau 1 derajat itu adalah 3,14 dibagi 180. Kebayang nggak dari semua? 1 derajat berapa radian ya? 1 derajat berapa radian? Radian, ya jawabannya adalah ini. 3,14 dikali 180. Dibagi 180. Jadi kalau mau ya di sini harus ada dikaliin dulu. Si 3,14, ya kan? Dibagi 180. Baru dikali dengan ini. Karena ini setara dengan 1 derajat berapa radian. Ini itu adalah representasi radian dari 1 derajat. Nah, kalau ini baru, ini maknanya adalah 60 derajat. Jadi kalau ini bisa kita harapkan kita dapat 0,5 gitu ya. Tuh, ya nggak? 0,5. Ya, deket-deket lah gitu. Karena ini kan juga pembulatan, ya nggak? Kalau mau lebih precise lagi ya boleh. Di sini berarti gimana? 22/7 ya? 22/7, betul nggak? Iya, Pak. Ya, kalau kita jalankan, nah ini tuh, ya masih deket-deket juga. Ya 0,5 sih, 0,499 ini. Bisa dipahami nggak? Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, begini. Nah, tapi, ini rumit juga ya, harus tahu begini-begini. Ya iya, kalau mau rumit bisa juga begitu. Tapi tenang, di mat juga masa iya nggak ada untuk mengubah jadi radian ya? Coba kayaknya ada deh. Nah, ini nih, radian. Nih, radians. Converts a degree value into radian. Convert a degree value into radian. Jadi bisa juga adik-adik nih, kalau mau begini. Nih, mau ngitung kosinus dari 60 derajat. Oh ya udah, berarti tinggal gini aja. Mat titik radians. Kebayang nggak? Ada di semua, halo? Ya, Pak. Jadi pertama-tama kita cari 60 derajat itu berapa radian. Dapat radiannya baru cari cosnya. Paham?
Paham, Pak. Ya, sama halnya gini. eh kita kan sebenarnya nggak selalu bisa mencerna jenis makanan secara bebas ya. Ada beberapa makanan yang nggak bisa kita cerna, betul nggak? Kayak selulosa itu kan sebenarnya nggak bisa kita cerna, betul nggak? Itu. Ya sama, fungsi juga gitu. Fungsi harus kita supply sesuai dengan yang bisa dia pahami gitu. Di sini nggak bisa paham derajat, dia bisa pahamnya adalah radian. Jadi harus dalam bentuk radian. Kalau kita jalankan, tuh ya lebih presisi lagi malah. Kebayang nggak 0,5? Kan lebih deketin tuh, ya. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, tuh. Sampai sini paham ya? Selainnya pokoknya bisa dibaca lagi. Tapi ada lagi satu yang penting nih ya. Mungkin karena di materinya juga ada, saya cantumkan juga nih, ada emang cuma mat doang library-nya. Oh enggak, nih ada lagi nih ya, berkas simpan sebagai, kita tag A, kita ini namanya lib ya, lib tadi apa sih? Jadi kita nyebut lib ya, lib 02. Lib 02 kita ren ya. Ada juga nih random import random. Nah, gitu tuh ya. Random. Berarti ini kayak mat tadi, betul ya? Berarti ada banyak fungsi di situ, betul? Halo? Betul. Jadi kalau baca kita cari ya, W3 school random di Python. Nih, ternyata di Python juga selain ada fungsi matematik dan banyak fungsi yang lainnya, ada juga fungsi random. Ini ada juga nih, fungsi statistik. Boleh juga kalau mau kita lihat kayak apa fungsi statistik ya. Ini kita lihat. Oh, ini tuh. Ada harmonic mean, rataan harmonik, rataan, median, ya, median yang bawah, median atas, median bawah, mode, standar deviasi ada tuh. Bisa kita langsung pakai gitu kan. Nah, itu tentunya memudahkan kita. Tapi saya ingin bahas dulu sedikit ini yang ini nih ya, random. Ini silakan dibaca aja, tapi yang jelas random ini untuk membuat nilai acak, menghasilkan nilai acak. Penting nggak emang nilai acak? Ya penting ya, pada kasus tertentu penting ya. Misalkan kayak arisan lah, arisan ya. Arisan itu kan diacak, betul nggak sih? Pemenangnya diacak bukan sih arisan itu? Iya, Pak. Hingga akhirnya nanti sebenarnya akan dapat semua kan, ya nggak? Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Nah, itu gimana? Nah, tapi sebelum ke arisan, boleh juga nih, kayak probabilitas deh. Kita misalkan mau nerka, besok hujan nggak sih? Besok hujan nggak sih? Nah, itu bisa misalkan kita tulisannya print ya. Kita tulis random. Di dalam random ada fungsi namanya random. Nah, jadi random gitu tuh ya. Random gitu tuh. Lalu saya jalankan. Tuh, keluar angka ya. Angka. Saya jalankan lagi. Tuh, 0,5. Tadi 0,11. Saya jalankan lagi. Tuh, 0,51. Tadi 0,55 ya. Jalankan lagi. Tuh, 0,01. Oke, jalankan lagi. Tuh, 202. Berubah-ubah nggak tuh angkanya? Iya, Pak. Berubah. Nah, ini tuh adalah random ya, acak. Tapi kalau random begini memang seperti probabilitas. Seperti probabilitas. Probabilitas apa? Kemungkinan ya. Kalau kemungkinan kan dari 0 sampai 1, betul nggak? Dari 0 sampai sebelum 1. Jadi misalkan kita ceritanya mau memperkirakan tapi acak tanpa dasar nih. Besok hujan nggak ya? Oh, oke, kita coba acak aja ya. Misalkan kita simpan di sini prob gitu ya, prob random gitu tuh, random. Oke. Ya. Atau jangan hujan enggak deh, ini aja deh. Kayak sebelum main bola kan suka dilempar koin, betul nggak? Iya, Pak. Kalau koin kan cuma ada 2 sisi ya. Iya. Ya katakan saja sisi A sama sisi B. Misalkan kalau sisi A itu nilai, kalau probabilitas dari 0 sampai 1 dibagi 2 kan berarti tengahnya setengah, betul nggak? Jadi misalkan nih, if probnya lebih kecil sama dengan setengah, jadi ini yang main adalah Paris Saint-Germain lawan Barcelona. Karena persahabatan merayakan kepindahan Messi misalkan. Ya berarti di sini kita tinggal print aja.
print, misalkan mendapat bola awal adalah PSG. Gitu. Selainnya, else-nya, berarti print yang mendapat bola awal adalah Barca. Kebayang nggak kira-kira, Dek? Halo? Dek? Halo? Kebayang, Pak. Ya, boleh juga sih kalau mau di print probe-nya ini ya. Print, salah ya. Print probe-nya. Oke, kita jalankan. Tuh, ya kan? Kenapa Barca yang dapat bola? Ya karena di atas dari 0,5. Betul? Iya Pak, iya Pak. Coba kalau kita jalankan lagi. Wah, sekarang PSG karena di bawah 0,5. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, termasuk juga ada namanya range ya. Random, coba saya tulis aja gini ya. Satu lagi ada fungsi ini. Selanjutnya silakan dibahas ya sendiri. Random range. Nah, misalkan kita tuliskan berapa ya? 6 gitu misalkan ya. 6. Jalankan. Tuh 2 ya, yang bawah ya, dapatnya 2 ya. Saya jalankan lagi. Tuh 0 ya. Oke. Saya dapatkan lagi, jalankan lagi. Tuh 3. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau range ini berarti akan merandom angka-angka mulai dari 0 sampai sebelum 6. Berarti ini kandidatnya siapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Kebayang nggak dari semua? Ya Pak. Nah, terus, oh ya, kalau misalkan ini ada ingin membuat acak lemparan dadu. Oh, kalau acak lemparan dadu, ya bisa tinggal diedit begini. Range tambah 1. Betul nggak tuh? Iya. Jadi nanti kalau kandidatnya dari 0 sampai 5, berarti nanti kandidatnya bergeser jadi dari 1 sampai 6. Kebayang nggak? Ya Pak. Jadi kalau ini kita jalankan, ya meskipun antara yang atas sama yang bawah bisa beda ya. Karena yang satu di random, yang satu di random juga. Nggak selalu kompak 0 sama bawah, atas sama bawah. Tapi yang jelas pasti yang ini, kebetulan dia dapatnya 3. Maka plus 1, jadinya 4. Kebayang ya? Ya Pak. Tapi yang bawah nggak akan pernah 0. Yang bawah nggak akan pernah 0. Nah, pertanyaan saya, gimana kalau ini untuk bikin arisan tadi? Bikin arisan. Pesertanya ada 12 orang. Gimana tuh? Misalkan dikasih nomor 1 sampai 12. Jadi gimana? Print. Random. Oke. Range. 11 tambah 1. Oke. 12 orang. Oke, berarti di sini dari 11. Ya. Kok 11 tambah 1? Benar. Kan 12. Kan 12 orang. Iya, 12 orang. Berarti ini harus 12 dong. Iya nggak? 12 tambah 1. Tambah 1. 12 per 1. Ya kan? Iya Pak. Karena kalau 12 itu dari 0 sampai 11. Ya. Ya, 0 sampai 11 tuh ada 12 kan? Iya, Angka dari 0 sampai 11 ada 12, betul ya? Iya Pak. Sehingga ya udah ada 12. Cuma kita ingin geser indeksnya misalkan dari nomor 1, ya udah berarti nanti gitu. Oke. Paham ya? Halo? Paham, Tadi siapa yang jawab? Ini tadi ada kamu jawab ya? 11 ya? Tapi udah nulis nama ya kamu ya? Udah Pak. Udah, oke. Tapi tadi ada yang membenarkan kayaknya. Jadi 12. Siapa tuh? 2 orang, cewek cowok. Saya, Pak. Oke, kamu. Oke. Ya, kalian berdua tulis namanya di grup kita. Oke. Saya rasa itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Sudah di-share juga kayaknya sama kakaknya ya, Asdos, untuk tugas hari ini. Silakan dikerjakan. Makasih, mohon maaf. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, bolehlah ya. Disampaikan aja di itu, di grup chat. Ini nanti saya share semua codingnya di grup chat. Gitu ya. Makasih ya. Halo? Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.